Kemarin baru saja MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya menggunakan produk-produk yang mendukung Israel. Ternyata banyak sekali produk-produk yang dimaksud itu. Dengan pemboikotan itu tentunya berefek juga pada nasib para karyawan yang bekerja kepada perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel tersebut. Bagaimana tanggapan Buya? Dan apakah semua produk yang mendukung Israel harus kita jauhi atau ada pengecualiannya Buya? Dan kami ingin menanyakan juga tentang top up uang menggunakan 7-Eleven yang ada di Hong Kong. Kemungkinan untuk berbelanja TKW bisa atasi dengan tidak membeli barang-barang di market yang pro-Israel tersebut Buya. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan perihal top up uang Buya? Karena para TKW di luar negeri, khususnya di Hong Kong, kebanyakan top up uang ke aplikasi pengiriman uang ke Indonesia itu melalui 7-Eleven. Dan untuk top up uang itu tidak dikenakan biaya. Mohon solusinya Buya. Syukran jazakumullah khair atas penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami suarakan jauh sebelum yang disampaikan oleh MUI, kita ingin membangun kecemburuan. Yang punya anak sekolah di sini sudah sangat mengerti tentang masalah produk-produk yang bisa dibeli oleh anak-anak. Minimarket kita pun juga sudah berusaha sudah dari jauh-jauh beberapa tahun yang silam untuk tidak menjual produk-produk yang mendukung orang-orang yang zalim kepada kemanusiaan, termasuk khususnya zalim kepada kaum muslimin. Itu sudah lama kita, bukan hari ini saja, bukan setelah adanya MUI masuk Islam dulu. Dan itu sebetulnya sebelum adanya MUI kita sudah punya fatwa sendiri di hati kita. Ini kan fatwa cinta, fatwa kasih. Ini fatwa kasih, kita harus punya kepedulian. Baik, kemudian sebelumnya jadi begini, kalau Anda tidak bisa membantu, jadi harapannya adalah martabat tertinggi Anda menjadi orang yang bisa membantu Palestina tanpa harus membantu orang bisnis, orang-orang yang mengarah kepada dukungan Israel. Itu kan tingkat tinggi dari bisnis Anda, usaha Anda bersihkan dari usaha yang diindikasi atau bahkan pasti mendukung kezaliman. Itu pasti. Kemudian Anda berderma membantu Palestina, itu tingkat tinggi. Kalaupun Anda pengen turun pangkat, seandainya mau turun, saya nggak bisa itu. Paling tidak begini, Anda tidak membantu Palestina, ya sudah, diam, tapi jangan membantu Israel. Itu sudah lumayan. Jangan Anda menjadi yang setelahnya. Sudah tidak membantu Palestina, ternyata masih membantu yang mendukung Israel. Nurani Anda di mana? Kalau seandainya Anda sudah tidak bisa membantu Israel, tidak bisa membantu Israel, atau tidak bisa membantu Palestina, tapi Anda jangan bantu yang membantai kemanusiaan di sana dong. Itu saja, saya ingin gugah hati nurani semuanya. Kemudian jika misalnya produk-produk mereka barangkali lebih murah, kemudian ya, sebelum ke situ kami ingin menggugah banyak produk saudara kita yang harus kita dukung, hamba Allah. Produk tetangga-tetangga kita, produk saudara-saudara kita, karena kita jarang peduli dengan, kalau kita terpesona dengan produk-produk mereka itu, sehingga kita melupakan. Ini bab kedua, bahwa jika Anda tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi jualan, ya, tapi jangan sampai disepikan dong pasar mereka. Ribuan kaum muslimin punya produk-produk, ribuan negeri punya produk-produk, produknya nggak bisa laku, padahal kualitas juga tidak kalah. Kenapa? Anda tidak membeli produknya, padahal mereka adalah pejuang-pejuang keluarga juga. Paling tidak di sini harus ada kecemburuan deh. Kecemburuan harus ada tumbuh di hati kita. Sehingga banyak usaha-usaha bagus dari kaum muslimin tidak berkembang. Karena apa? Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Mungkin kita harus lebih
memilih haus daripada harus membeli produk orang musuh kita. Dan kemudian kita harus berusaha untuk bagaimana kita menolong saudara kita. Anggap saja begini loh, saya pelit dengan saudara saya jarang membantu saudara kita kaum muslimin di Indonesia. Saya tidak bicara Palestina dulu di sini, Indonesia saja. Paling tidak Anda itu kalau beli ke mereka deh, Anda paling tidak beri kepada mereka. Dan gini, kami tidak mengkhususkan muslimin, ada non-muslim yang baik hati banyak kok, yang mereka tidak buat permusuhan. Kecuali ada non-muslim yang ada indikasi permusuhan, menentang syariat dan sebagainya, wah itu harus dijauhi karena dia adalah menentang kebenaran. Kalau hanya saudara kita, tetangga kita, misalnya tetangga non-muslim, tetangga kita jual kerupuk dan sebagainya, dan dia tidak mengganggu Islam, ya kita perlu juga, kita perlu, tidak ada masalah kita beli mereka. Tapi yang sudah diindikasi memusuhi Islam, memusuhi kemanusiaan, ini nggak boleh, nggak bisa mestinya, bukan masalah nggak boleh, nggak bisa hati kita mestinya. Baik, kemudian ada, kalau seandainya perusahaan-perusahaan mereka lalu ditutup dan sebagainya, kan banyak pengangguran. Baik, kami seru kepada Anda yang bekerja di tempat tersebut, lagi-lagi ini masalah perjuangan. Kalau kami menyeru, ayo bantu Palestina, kalau Anda tidak mau, cukup, Anda tidak usah membantu kalau memang tidak mau. Tapi tidak usah Anda melarang orang yang membantu. Tidak usah Anda menggembosi atau membuat satu hal yang menjadikan orang yang ingin bantu jadi ragu-ragu. Tidak perlu. Kalau Anda memang tidak bisa membantu, sudah. Termasuk saudara-saudari kami yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang memang diindikasi atau bahkan dengan jelas itu adalah perusahaan yang kembali kepada Israel yang untuk menghancurkan umat kemanusiaan di sana, maka kami ajak berpikir cerdas dengan pikiran, dengan hati. Orang-orang di Palestina itu hilang nyawa, hilang harta. Hilang nyawa, hilang harta. Alangkah tinggi pangkat mereka. Saudara kita yang di Indonesia hilang harta, banyak memberikan derma. Lalu Anda hilang apa? Paling tidak, kalau saya harus kehilangan pekerjaan, kita harus punya keyakinan. Kalau saya harus kehilangan pekerjaan, itu seperti orang kehilangan harta barangkali semacam itu. Di sana banyak orang kehilangan nyawa juga. Jadi agar Anda itu bisa menjadi sedikit ringan, agar tidak ragu-ragu. Baik, kalau pada akhirnya pun Anda, wah belum bisa, saya ini belum bisa, tapi Anda paling tidak mulai detik ini sudah berpikir, saya harus bekerja di tempat yang lain. Hari ini, detik ini juga, mungkin Anda besok akan keluar menuju pekerjaan yang, biarpun mungkin secara gaji lebih sedikit, akan tapi hati nurani Anda sambung dengan kemuliaan. Hati Anda hidup, bukan hati yang mati. Jangan sampai kita itu cuek bebek, tidak peduli, khawatir hati kita yang rusak. Kalau hati rusak itu hanya kesempatan jahatnya saja sedikit. Kalau ternyata punya kesempatan, bisa lebih besar lagi. Jadi yang penting hati Anda hidup, nanti dalam keadaan Anda punya kesempatan besar, Anda akan membebaskan diri Anda dari kezaliman itu. Tapi kalau hati mati di saat Anda punya kesempatan untuk berjaya, maka berjayanya orang yang hati mati itu bahaya. Kalau tahu zaman Belanda itu ada orang berjuang mati-matian dengan hartanya sampai jiwa raganya, mati rela mati. Tapi ada dari awal orang Indonesia yang tiba-tiba memihak kepada Belanda, nggak peduli dengan urusan kaum muslimin, hanya pengen cari kesenangan dirinya. Kan ada begitu. Ayo, mereka disebut sebagai pengkhianat. Makanya jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Paling tidak saya bekerja di tempat ini saya nggak nyaman, karena ini untuk Israel, untuk mereka. Paling tidak hati Anda begitu. Adapun setelah itu Anda berpikir, mungkin Anda punya perusahaan, saya punya perusahaan ini, sekarang air ini adalah air itu. Anda berpikir cerdas, boleh, kalau begitu saya akan keluar dari perusahaan ini, atau saya akan buat perusahaan baru lagi, saya punya uang. Perusahaan milik saudara kita cari, milik siapa saudara kita punya produk bagus, akan saya besarkan. Anda punya makna, akan menjaga karyawan Anda, kedua Anda akan punya jihad, makna jihad. Yang penting Anda jangan cuek hamba Allah dalam hal ini. Jangan cuek. Adapun tadi masalah top up yang ada di Hong Kong dan sebagainya, kalau Anda pakai yang lainnya, selain yang mendukung mendukung Israel, ternyata harus bayar, Anda niati membayarnya Anda seperti jihad kok. Anda harus berani dong, Anda tidak usah perang di medan laga. Tapi cukup bahwasanya saya akan meninggalkan berurusan dengan ini tempat untuk menuju tempat yang lain untuk jihad. Jihadnya Anda tidak harus dengan jiwa Anda, bahkan bukan dengan uang yang banyak, hanya tambahan bahasanya kalau kita ngirim uang harus pakai bayar. Bayarnya Anda niati jihad. Termasuk Anda di saat harus membeli produk saudara Anda yang ternyata lebih mahal sedikit, Anda niati untuk kemanusiaan, untuk membangun cinta dengan sesama. Itu saja yang kami rindukan. Jangan sampai hati kita